Tanda SSD itu mau rusak, salah satunya adalah seperti ini nih. Jadi misalnya di situ itu langsung booting dan itu ke logo manufaktur motherboardnya, misalnya MSI ya MSI, misalnya Asus ya Asus kayak gitu, dan itu agak lama gitu ya kan. SSD kan harusnya cepet ya. Nah, misalnya hal itu terjadi terus menerus, itu merupakan salah satu faktor kita harus siap-siap nih teman-teman ya, siap-siap. Setidaknya di sini kalau misalnya masih bisa ya masih aman ya, tapi setidaknya kita perlu mulai siap-siap kalau sewaktu-waktu SSD-nya itu bermasalah. Tapi walaupun demikian ada kemungkinan juga kalau misalnya di komputer kalian itu memiliki hard disk di dalamnya. Jadi kalian perlu copot beberapa koneksi untuk memastikan kalau misalnya di sini memang SSD-nya. Karena bisa juga HDD-nya ada yang bermasalah, itu juga membuat loading lama. Teman-teman, biasanya tanda SSD sudah bermasalah tingkat kedua adalah muncul blue screen terus teman-teman, seperti itu. Karena kita tahu bahwa SSD ini ya, SSD ini walaupun dia itu memiliki ketahanan, kalau misalnya kalian bawa kemana-mana itu dia bisa lebih tahan banting ketimbang, ya nggak dibanting ya, maksudnya tahan goncangan ketimbang kalau kalian itu bawa kemana-mana si hard disk gitu ya teman-teman ya. Hard disk itu dia kuatnya adalah stand out di tempat gitu ya teman-teman. Kalau hard disk dijadikan sebagai penyimpanan desktop yang dia itu memang diam di tempat kayak gini, itu insya Allah jauh lebih bagus ketimbang SSD teman-teman ya, dari segi ketahanannya gitu ya teman-teman ya. Dan dari segi jumlah data yang bisa kalian dapatkan ya, ruang data gitu ya teman-teman, itu kan biasanya jauh lebih murah hard disk ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian gunakan untuk write terus untuk read, write, delete itu terus ya, siklus itu si hard disk itu masih begitu kuat teman-teman. Nah, berbeda dengan SSD ya teman-teman. SSD itu dia memiliki batas ya, batas yang namanya TBW, walaupun TBW ya, terabyte written, walaupun di spesifikasi biasanya ada yang dituliskan atau ada yang nggak dituliskan kayak gitu, tapi rata-rata memang ini punya yang namanya TBW. Itu berbeda dengan hard disk. Ini adalah salah satu contoh hard disk yang sama ukurannya ya, yang kecil mini. Ini dia memang tidak ada TBW-nya ya teman-teman. Artinya selagi mekanis, karena di sini kan dia optikal kayak gini ya teman-teman ya, ini masih berfungsi dengan baik ya, ini bisa dibuat untuk tulis hapus terus gitu ya teman-teman. Dan makanya aku bilang ini jauh lebih tahan ya itu teman-teman, atau lebih strong lah seperti itu. Nah, tetapi di sini dari segi kecepatan memang untuk SSD dia memegang posisi yang teratas ya dari segi kecepatannya bro. Nah, untuk mensiasati hal itu, biasanya aku menggunakan SSD ini ya. SSD itu hanya untuk sistem, teman-teman. Alright. Jadi SSD hanya untuk sistem saja, sistem Windows-nya. Jadi nanti kalau misalnya di sini SSD-nya bermasalah, OS kalian misalnya kita pakai Windows itu dia OM gitu ya. Ketika kita install ulang lagi, yang jadi patokannya itu adalah mesinnya, teman-teman ya. Jadi motherboard-nya. Nah, seperti itu. Motherboard. Dan untuk SSD-nya di sini kalian bisa ganti yang baru kayak gitu ya, install ulang lagi lah kayak gitu teman-teman. Nah, saya sudah mulai meninggalkan hard disk untuk sistem operasi itu sebenarnya sudah dari 2017-an teman-teman, 2017-an. Dulu pertama kali aku punya SSD juga WD Green teman-teman. Ini cukup handal sih saya rasa, karena dia pun juga memiliki masa garansi yang lumayan ya. Untuk WD Green kayak gini itu dia garansinya sampai 3 tahun. Jadi lumayan lah, paling enggak ada jaminan sampai 3 tahun. Kalau misalnya di sini aku pernah pengalaman ya, terjadi kerusakan di situ, selagi masih dalam jangka waktu garansi itu masih kita bisa garansikan dan diganti dengan yang baru. Tetapi bukan benar-benar baru ya teman-teman ya, baru tapi refurbish, artinya yang pernah didandani lah kayak gitu teman-teman, pernah didandani. Jadi kita tidak perlu nunggu lama gitu ya, langsung ditukar dengan yang baru diperbaiki kayak gitu ya, milik orang lain ya mesti ya teman-teman, seperti itu. Makanya di sini
Untuk data-data semuanya, data-data penting dan lain sebagainya itu kita simpennya tetap di hard disk ya teman-teman ya, hard disk, tapi bukan hard disk yang ini, hard disk yang besar ya teman-teman, yang ada di PC kayak gitu. Sehingga ini tuh memang benar-benar kalau misalnya nanti terjadi permasalahan pun dan tidak bisa dibuka filenya juga tidak menjadi masalah teman-teman ya, karena di dalamnya juga di situ kan kalau ada sistem operasi Windows, di situ ada pengaman ya, password dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau dibuka-buka orang lain juga di situ dari segi keamanannya juga sudah paling enggak udah ada lapisan keamanan lah ya, jadi tidak bisa langsung masuk ke Windowsnya kalau misalnya nantinya bisa dibuka. Tapi biasanya jarang sih kalau sudah korup ya, itu paling enggak ya udah dihapus semua file-filenya gitu ya teman-teman ya, biasanya sih. Cuman kan kalau misalnya di sini ada kerusakan di beberapa part tertentu di bagian jalurnya dan bisa diperbaiki kayak gitu, nanti bisa lagi kayak gitu kan, data bisa diakses kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya orang itu dia langsung masukkan SSD, dia bisa meload sistem operasi. Nah, tadi ada keamanan password, tapi kalau misalnya dijadikan untuk akses file seperti biasa kan juga repot ya teman-teman. Misalnya dia mau ubek-ubek. Nah, tetapi yang jelas ketika kita data-data penting kita itu kita simpen di HDD kayak gini teman-teman, itu akan jauh lebih aman ya. Jadi setidaknya yang dibuka di sana kan cuman file-file Windows kayak gitu ya, installer dan lain sebagainya gitulah teman-teman ya di situ. Nah, itu dia teman-teman ya, itu salah satu pengalaman kita. Untuk komputer ini kita pakai yang WD Blue ya teman-teman ya, WD Blue, dan itu sudah sampai 5 tahunan. Ini udah bener-bener lama teman-teman ya, udah hampir 5 tahun kali ya. Itu masih awet sampai sekarang, dan ya ini tadi mulai ada kayak kalau kita buka itu kayak lama loadingnya kayak gitu teman-teman. Nah, tetapi overall dia masih bisa masuk gitu ya, belum ke arah yang blue screen kayak gitu teman-teman. Karena untuk yang beberapa WD Green yang kita miliki gitu ya, itu menunjukkan hal itu teman-teman. Jadi blue screen ya, keluar blue screen ketika kita install aplikasi, install OS gitu ya, kita install ulang lagi gitu, nanti akan balik lagi gitu ya, error lagi, bootloadernya error gitu terus teman-teman. Kita install ulang lagi, kita install lagi gitu ya teman-teman, tetap sama aja kembali seperti semula kayak gitu teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa SSD-nya sudah rusak. Itu sih teman-teman ya. Jadi memang ada masanya sih kalau kayak gini tuh. Final repair 7 April 2024. Dan nah, di sini ketika kita itu udah cobain, ini Ubuntu kita pasang di sini Ya teman-teman ya. pilot set field service. Satu hari setelah kita itu melakukan install ulang, nah di sini kita mulai permasalahan nih. Jadi permasalahannya semacam ini di bagian sini. Jadi kita tidak bisa buka quick dan setting, kita juga tidak bisa Explorer exe. Dan di sini ketika gp edit msg keluarnya kayak ini, mmc could not create the snap-in. Walaupun di sini memang ini sangat dianjurkan kalau kalian itu mau menggunakannya untuk laptop ya teman-teman ya, karena laptop itu kan dibawa kemana-mana ya, tentunya itu akan jauh lebih aman kalian pakai SSD teman-teman, ketimbang kalau misalnya laptop kalian itu masih memakai hard disk ya. Karena kalau dibawa kemana-mana tentu kan itu guncangan ya teman-teman ya, guncangan, dan mesti kalau misalnya kalian naik motor atau naik kendaraan umum itu kan, nah itu akan jadi bermasalah ketika kalian pakai HDD kayak gitu. Tapi ketika kalian pakai SSD, nah itu akan jauh lebih aman gitu ya teman-teman ya di laptop kalian. Dan begitupun juga laptop kalian bootingnya jadi lebih cepat. Lalu tanda yang ketiga itu adalah kalau misalnya di sini masih bisa, terus kalian gunakan untuk copy gitu ya teman-teman, itu udah mulai melambat gitu ya teman-teman ya. Di beberapa tes yang dilakukan oleh beberapa orang, lihat tes mereka itu SSD itu dibuat write gitu ya, write data sampai bertera-tera kayak gitu ya teman-teman ya, untuk itu ya, untuk mencapai TBW-nya. Dan ketika itu udah mulai mencapai TBW-nya ya, terabytes write-nya itu akan mengalami penurunan biasanya dari segi speed, dan itu merupakan salah satu faktor juga. Jadi itu faktor yang ketiga ya teman-teman ya, ketika kita buat copy itu udah mulai melambat gitu ya teman-teman ya, harusnya SSD cepet kayak gitu teman-teman. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang bagian read ya. Jadi buat ngeread data yang ada di dalamnya itu udah mulai lemot itu ya teman-teman ya. Itu merupakan tanda juga, faktor yang keempat ya. SSD itu udah mulai mau rusak. Jadi kalian perlu untuk siap-siap
gitu ya. Kalau masih garansi ya berarti di situ aman ya, kalian bisa garansikan seperti itu sih. Karena pengalaman yang bawa punya adikku itu awet ya teman-teman ya, yang hasil dari itu ya kita garansikan gitu ya, masih awet sampai sekarang di laptopnya gitu ya, di laptop loh itu loh. Seperti itu bro. Lalu apakah SSD ini tahan banting? Ya jelas enggak dong teman-teman ya. SSD kayak gini kalau kalian banting ya rusak ya teman-teman. Jadi ini tidak tahan banting. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan tentang SSD kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.